minggu gitu dan aku bisa langsung jatuh cinta tentang iya sama dong aku juga gitu. Terus lama-lama pokoknya semua makanan yang aku suka itu makanan yang dia suka juga gitu. Kalau kata anak-anak sekarang sih ngedeketinnya ugal-ugalan gitu Bang. Oke, oke. Iya, Mencintai secara ugal-ugalan gitu ya. dari keluarga disfungsional, Hmm. keluargaku sehat-sehat lah, aman-aman lah, nggak ada golden child, nggak ada scapegoat gitu. Aku sama saudaraku diperlakukan sama, dan Hmm. dari kecil aku juga nggak pernah diajarin buat jadi people pleaser, malah diajarin sebaliknya itu untuk jangan mau dimanfaatin sama orang. Suatu hari di hari Minggu gitu dia bela-belain ke Semarang gitu buat beliin itu. Padahal ke Wow. Semarang tuh kayak butuh waktu 2 jam gitulah ya. Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan salah seorang survivor yang punya pengalaman bersinggungan dengan seorang suspek penderita NPD. Teman-teman tahu nggak? Sebenarnya teman-teman kenal juga dengan narasumber kita ini karena dia juga melakukan edukasi NPD melalui TikTok. Jadi mungkin teman-teman sebenarnya juga cukup akrab dengan narasumber kita kali ini, gitu. Mbak, kita ingin tahu dong kisah Anda dengan suspek penderita NPD. Bagaimana Anda kenal dan kemudian bagaimana proses hubungan Anda dengan suspek penderita NPD tersebut. Ya, oke Bang Nofri, terima kasih banyak atas waktunya ya untuk sharing-sharing kali ini. Heeh. Jadi disclaimer dulu sebelumnya, ini aku bukan asal melabeli mantan pasangan aku dengan sebutan NPD. Jadi aku udah pernah ke psikolog offline juga karena sempat sehancur itu. Jadi Hmm. aku ceritain dan kasih lihat bukti chat mantan aku ke psikolog itu. Dan saat itu psikolog aku berkata, kayaknya dia suspek orang dari cluster B personality disorder gitu dia bilang pas di pertemuan pertama. Tapi Hmm. semakin kita kaji, semakin aku ceritain pengalaman aku dan semakin aku tunjukin bukti-bukti lainnya, barulah dia merujuk, kayaknya ini suspek NPD sih gitu. Oke, Gitu Bang. oke, oke. Awal perkenalannya itu gimana ya? Ya, awal ketemunya itu kita ketemu di tempat kerja, Bang, karena sama-sama ditugaskan di daerah yang sama. Jadi kita sama-sama ngerantau gitu. Hmm. Nah, yang aku heran nih, waktu itu dia PDKT ke aku cuman 2 minggu gitu, dan aku bisa langsung jatuh cinta, entah kenapa. Kalau Oke. kata psikolog aku sih, ini bisa terjadi karena kombinasi antara aku lagi kesepian gitu, lagi di rantau, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, Hmm. sama kayaknya si suspek NPD ini juga udah mempelajari aku gitu. Jadi dia bisa nemu celahnya yang bisa bikin aku jatuh cinta. Karena kalau aku ingat-ingat, memang kita ini udah berteman sebagai teman kantor selama 6 bulanan gitu, Bang. Hmm. Sering main, makan bareng gitu, rame-rame sih sama teman-teman yang lainnya. Hmm. Cuman kayak dia tuh bisa gitu setiap lagi jalan bareng kayak nanya-nanya, kamu tipe cowoknya yang kayak gimana sih? Kamu sukanya yang ngasih apa, yang kayak gimana lah, pokoknya intinya gitu. Hmm. Gitu. Oke. Dan saat itu, mm, Heeh. Sebentar, saya potong dulu ya. Mungkin oke, teman-teman juga ya, agak penasaran gitu. Biasanya kan sih kita tahunya ya pada saat awal-awal itu eh, mereka tuh akan mendekat dan biasanya mereka menggunakan mirroring untuk memikat korbannya. Nah, mungkin itu kali ya yang terjadi pada kamu ya pada saat itu ya. Atau gimana waktu itu? iya. Mirroring juga iya, jadi kayak setiap aku cerita apa dia bilang, iya sama dong aku juga gitu. Terus lama-lama pokoknya semua makanan yang aku suka itu makanan yang dia suka juga gitu. Oke, oke. Artinya Sama kalau adalah aku bahwa sih, awalnya itu heeh, kan sebenarnya kenal, pokoknya belum ada hubungan selama 6 bulan, tetapi satu kantor gitu ya. Dan iya ketika dia benar. mendekat dengan dahsyatnya itu pokoknya dalam 2 minggu tuh dia berubah menjadi seseorang yang luar biasa di matanya kamu dan bikin kamu dalam tanda kutip tuh meleleh gitu ya. Itu yang Iya terjadi bener, kita. bener banget Bang. Gitu. Karena mungkin dia eh, collect information juga kali ya dari pas kita sering jalan bareng sama teman-teman yang lain juga. Dia sering kayak
mungkin merhatiin gitu ya, ah nih anak Hmm. kayak arahnya sukanya yang ini nih gitu, cowok Hmm. idamannya yang kayak gini nih gitu. Jadi lama-lama dia kayak merubah karakternya jadi seperti cowok idamanku gitu Bang. Karena Oke. pas love bombing aku merasanya seperti dia adalah laki-laki yang selama ini aku tunggu-tunggu gitu. Oh, oke. Padahal 6 bulan sebelumnya itu nggak ada tanda-tanda ya. Nggak ada. Oke, pada waktu itu gimana sih? Dia cepet banget, bukan cepet, maksudnya perhatiannya intens banget gitu. Menghubunginya sering banget atau gimana? Kalau kata anak-anak sekarang sih ngedeketinnya ugal-ugalan gitu Bang. Oke, oke. Iya, Mencintai secara ugal-ugalan gitu ya. iya bener Bang, 24 bener-bener. jam Dan itu? iya, dan dia nggak malu nunjukin itu di depan teman-teman yang lain gitu. Ah, oke. Dan membuat Anda Mm-mm. merasa sangat tersanjung bahwa ada seorang pria yang mau show di depan orang banyak bahwa dia menyukai Anda pada saat itu gitu. Iya, bener banget, Bang. Tanyanya gini, kebanyakan NPD itu kan mereka identik dengan pembohong ya, gitu ya. Dan ketika mirroring itu mereka juga merubah diri jadi seorang karakter yang kamu inginkan. Padahal sebenarnya dia bukan karakter itu kan, gitu. Tetapi dia bisa bikin karakter itu karena dia berbohong. Itu terjadi nggak pada kamu pada saat itu? Sepertinya sih iya ya, Bang ya, karena kelihatannya itu eh, pas setelah udah lewat 3 bulan jadian, dia seperti orang yang berbeda gitu. Oh, oke, oke. Berbeda sama pas PDKT dan awal-awal jadian. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Kalau gitu gini deh, coba kita minta ya. Saya tidak banyak bicara. Kamu bisa nggak eh, menceritakan kisah ini eh, melalui step demi step gitu. Dari awal apa mendekatnya gimana, terus kemudian berubahnya dia gimana, dan kemudian kamu merasa melihat seseorang yang sangat berbeda gitu, supaya lebih mudah dicerna oleh teman-teman semua. Oke, Bang. Siap. Jadi mungkin kita ceritain tentang love bombing dulu kali ya. Mm. Jadi ya emang dia ngedeketinnya ugal-ugalan banget saat itu. Dan note dulu nih Bang, aku tuh syukurnya nggak tumbuh dari keluarga disfungsional. Mm. Keluargaku sehat-sehat lah, aman-aman lah. Nggak ada golden child, nggak ada scapegoat gitu. Aku sama saudaraku diperlakukan sama. Dan Mm. dari kecil aku juga nggak pernah diajarin buat jadi people pleaser, malah diajarin sebaliknya itu untuk jangan mau dimanfaatin sama orang. Cuma namanya orang tua tuh masih ada kurangnya ya Bang ya. Dan orang tuaku tuh kurangnya mereka masih terlalu kaku dan kurang bisa ngasih comforting words gitu. Jadi jarang memuji. Nah kayaknya ini celahnya si suspek NPD karena love bombingnya dia selalu lewat pujian, kata-kata dan janji manis gitu Bang. Oke. Nah, karena kita nih satu kantor, bahkan satu divisi juga Bang, beda posisi aja. Jadi dia tuh tahu apa aja yang lagi aku kerjain. Nah, dia selalu memuji gitu setiap aku habis presentasi atau habis menyelesaikan tugas. Dia selalu bilang, ya ampun, kamu keren banget sih jadi cewek. Kok bisa sih presentasi sebagus itu? Kamu kok Hmm. kerjaannya selalu selesai dengan rapi sih, kayak perfect banget gitu. Dan mungkin karena kena juga di aku, jadi aku diginiin meleleh gitu Bang. Ya, sepertinya dia tahu love language-nya kamu gitu. Iya bener bang, Oke, bener oke, banget. oke. Ya, terus kemudian? Ya terus akhirnya dia PDKT gitu kan. Eh, yang paling menyentuh hati aku sih ini sih bang. Jadi dia pernah kan kita rame-rame sama teman-teman kantor lainnya, kita ke festival jajanan makanan gitu. Terus aku lagi ngantri sebuah jajanan khas dari kota Semarang lah gitu bang. Hmm. Nah, terus dia nyamperin, dia tanya, kamu suka makanan itu? Terus aku jawab, iya aku suka. Terus dia kayak, ih sama, aku juga, kayak gitu-gitu bang, mirroring gitu kan. Hmm. Nah, terus eh, suatu hari, di hari Minggu gitu, dia bela-belain ke Semarang gitu buat beliin itu. Padahal ke Wow. Semarang tuh kayak oh, butuh waktu 2 jam gitu lah ya Oke, oke, oke. dari kota rantauku saat itu dan oh, dia bilang ya aku cuman mau beliin ini buat kamu gitu dan itu menurut aku ugal-ugalan banget lah ya ngedeketinnya. Luar biasa itu. Sepertinya dia Iya, tahu bahwa itu bisa memberikan apa ya, pukulan yang luar biasa besar gitu. Efek yang luar biasa iya, besar membuat kamu percaya gitu ya. iya bener Bang. Ya, oke. Lanjut. Nah terus dia udah nih tiba-tiba nembak gitu dan
pas nembak juga entah kenapa aku langsung percaya aja. Kayaknya dia emang orang yang selama ini aku tunggu-tunggu. Jadi kita jadian nih Bang. Dua Nah minggu. seminggu, iya dalam 2 minggu itu Minggu. langsung dia nembak terus ya Oke, udah aku terima aja gitu. oke, oke, Tanpa ragu gitu karena merasanya ah iya ini pangeran yang aku tunggu selama ini gitu. oke. Nah, terus setelah jadian, seminggu setelah jadian nih, aku inisiasi mengajak dia untuk nyediain waktu khusus untuk membahas cerita masa lalu gitu. Aku harapannya sih biar nggak saling cemburu sama masa lalu masing-masing, jadi mending clarify di awal gitu kan. Nah, Mm, sebenarnya di sini muncul red flag nih, Bang. Cuman waktu itu aku belum sadar karena masih berbunga-bunga gitu kan. mm, Nah, dia tuh punya banyak mantan di setiap jenjang kehidupannya dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Pasti ada mantannya semua. Tapi mm. herannya semua mantannya itu jahat. Jadi Oh, ada yang ngejadiin dia bahan taruhan, ada yang morotin harta dia, ada yang nyelingkuhin, pokoknya jahat semua gitu. Dia bikin ceritanya tuh kayak dia selalu jadi korban. tersakiti banget. Iya bener Bang, Mm, tersakiti mm, banget kayaknya. oke. Gitu. Terus red flag selanjutnya yang aku notice di awal, ini aku sadarnya sekarang-sekarang sih, cuman itu terjadinya di awal gitu ya, di awal Mm, hubungan. Dia tuh pernah bilang gini ke aku, Bang, aku tuh di keluarga adalah orang yang paling ditakutin. Dia bilang gitu. mm, Ya, adeknya itu pernah nakal gitu. Adeknya pernah beli skin game online, tapi ngambil uang orang tua gitu. Terus ditegur bapaknya nggak mempan, ditegur kakaknya nggak mempan. Cuman pas dia turun tangan, barulah si adeknya ini mau minta maaf, bahkan sampai nangis-nangis gitu. Dia juga cerita kalau marah tuh dia serem banget lah gitu. Nah, mm. aku pas denger itu malah jadi kayak Kagum, takut, ya kagum dan kagum juga banget gitu ya. kagum tapi kayak takut jadi selanjutnya Oh, tuh aku takut eh, bikin dia moodnya berantakan gitu jadi selalu karena aku takut dia marah-marah gitu oh, yang dia bilang dia kalau marah pokoknya serem banget lah gitu akhirnya hmm, aku kalau misalnya dia udah mulai bete aku yang ngalah gitu bang oke. tanpa Sebagai sadar sebuah jadi kayak gitu sih ancaman ya, sebuah iya peringatan di awal yang dia tanamkan secara halus supaya kamu tuh jangan macem-macem dengan dia dan menuruti dia, gitu kan? iya sepertinya kayak gitu bang tujuannya. Ya, itu benar itu. Memang itu biasa mereka lakukan. Oke. Ya, lanjut. Ya udah sih kalau love bombingnya mungkin kayak gitu ya cuman Iya, pas bentar, bentar, dia bentar. oh Saya ya potong dikit ya. gimana bang. Nah, Artinya pada saat love bombing itu yang dirasain gimana sih? Rasanya tuh kayak terbang ke langit ke-8, mendapatkan iya, pria yang selama ini kamu nanti-nantikan seumur hidup, merasa jadi iya bener. wanita paling beruntung di dunia. Iya bener banget Bang. Kayak aku Oke. merasa dia pangeran yang selama ini aku tunggu-tunggu. Dan kamu diposisikan sebagai seorang penyelamat karena dia selama ini selalu teraniaya dan kamulah penyelamatnya dia. Dia bikin Anda merasa begitu pada saat itu ya. Iya bener, karena dia selalu cerita, aduh aku selalu diperlakukan buruk oleh mantan-mantan aku gitu. Hmm, Semuanya berbeda dari kamu, kamu yang terbaik kayak gitu-gitu Bang. oke. Ya udah nggak apa-apa. Yuk lanjut ya. Oke, itu pada pada masa masalah bombing ya, pada itu ya. Iya. Oke. Kemudian, Lalu selanjutnya kan kita menjalin hubungan nih Bang. mm, Eh, Selama menjalin hubungan itu setelah aku kilas balik sekarang ini ya, banyak keanehan-keanehan gitu. mm, Keanehan-keanehannya yang pertama nih, dia mencoba menggugurkan independensi aku. Jadi sejak jadian tuh dia harus selalu dilibatkan gitu. Kalau enggak ntar ngambek. Awalnya mm, sih make sense karena dia bilangnya kan sekarang kamu udah punya aku, kamu libatin aku dong kayak gitu. Tapi lama-lama dia makin melarang gitu, Bang. Kayak mm, aku misalnya aku pulang kantor pulang sendiri gitu nggak bareng dia karena aku pengen pengen nyari makan terus pengen ngambil laundry pokoknya ada urusan sendiri lah gitu nanti dia mm. marah dia Oke. marah bang Ya. Itu kenapa sih bagian kamu dari kontrol pergi sih sendiri sebenarnya ya. bagian dari kontrol ya iya Oke. bahkan aku waktu itu pernah bilang aku pengen nyalon gitu karena Mm, cewek kan pasti butuh me time gitu ya bang itu mm, nggak dibolehin sama dia dia bilangnya harus aku yang anter gitu. Padahal udah oke. aku bilang, aku kalau nyalon tuh lama loh, bisa 2 jam loh. Nanti kamu nunggunya bosen. Gak apa-apa, pokoknya aku anter, aku jemput kayak gitu-gitu bang. Jadi aku bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain sendiri gitu sama dia. Jadi mungkin Mm, itu bikin
dia berusaha membuat aku ketergantungan gitu ya sama dia ya Bang ya. Nah, pada saat itu kamu tidak merasa itu sebagai sesuatu yang aneh, atau kamu merasanya bahwa oh ternyata dicintai itu kayak gini ya, gitu ya. Merasa tersanjung atau merasa aneh pada saat itu? Saat itu merasa tersanjung Bang. Oke, ini rasanya dicintai secara Iya, ugal-ugalan. iya, Oke, oke. Ya, ya, ya. Terus kemudian, iya. Terus selain itu dia juga ada sih mencoba mengisolasi aku dari teman-teman cewek aku Bang. Jadi Hmm, dia pernah ngomongin salah satu teman deket cewekku, dia bilang cewek ini nggak bener nih gara-gara bajunya terbuka gitu. Padahal menurutku ya nggak terbuka juga sih. hmm, Cuman karena temanku ini nggak pakai jilbab aja, jadi ya bajunya ya biasalah kayak orang-orang yang perempuan-perempuan yang nggak pakai jilbab. Cuman masih sopan sih menurut aku gitu. Tapi diomonginnya jelek gitu sama dia. hmm. Cuman sayangnya percobaan ini gagal, gagal Oke. Bang, oleh si Hmm, suspek ini karena mungkin karena aku orangnya ekstrovert gitu. Jadi aku biarpun punya pasangan harus tetap punya bestie gitu. Jadi ya untungnya terselamatkan di sini sih. Jadi aku tetap nggak terisolasi dan temanku tetap banyak. Dan mungkin oke. ini catatan juga buat teman-teman ya Bang ya. Hmm, Kalaupun punya pasangan, usahain tetap punya bestie atau punya support system gitu ya. Jangan jadiin pasangan satu-satunya teman kita gitu ya. ya, oke, cool. Oke. Oke, Kemudian itu kejadian ini dia tuh mulai berubahnya setelah jadian atau sebenarnya misalkan kamu kenal sama dia 2 minggu jadian. Setelah itu dia iya, pelan-pelan ya berubah untuk iya mengisolasi kamu itu. pelan-pelan, Tanpa hampir pelan-pelan. kerasa ya, hampir nggak kerasa gitu maksudnya Iya, ya. hampir nggak sadar sih. Oke, oke. Dan kemudian mulai perubahan yang lebih drastis atau gimana? Iya, mulai yang lebih drastisnya itu dia mulai triangulasi, Bang. Hmm, Dia mulai banyak percobaan sih triangulasinya ini. Jadi yang pertama dia mulai banyak nyeritain uh, ini ada yang deketin aku nih, ada cewek yang deketin aku gitu. Si A suka ngechat-ngechat aku, terus si hmm, B suka kirim-kirim foto seksi atau si C begini kayak gitu. Tapi nggak ada yang bikin aku cemburu, Bang, karena soalnya aku lihat di sini cewek-ceweknya kayak terlalu ngejar dan aku pikir kayaknya nggak level deh aku cemburu sama yang modelan kayak gini gitu. Hingga oke. akhirnya dia bawa satu orang cewek, Hmm, sebut saja Mawar gitu ya Bang. hmm, Si Mawar ini adalah sahabat deketnya gitu. Dan mulailah setiap lagi jalan bareng sama aku, dia nyelipin cerita-cerita tentang Mawar gitu. Kayak misalnya dia lagi ngajak aku ke suatu tempat. Nah, dia bakalan bilang, aku pernah kesini juga loh sama Mawar, aku begini, 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 kayak gitu. Kan hmm. lama-lama cewek bete ya kalau digituin ya Bang. Padahal jalannya lagi sama kita gitu, tapi dia ngomonginnya cewek lain terus gitu. Oke. Terus-terusan dan bikin aku lama-lama sebel juga gitu. Tapi kalau aku tegur, kenapa sih kamu sebut-sebut si Mawar mulu setiap kita lagi ngedate, nanti dia jawabnya, ih kapan aku begitu, kayak gitu Bang. Hmm. Sebenarnya kita bingung juga ya, kenapa sih dia harus ngelakuin hal itu ya? Tapi mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, itu mungkin mungkin dia pingin bikin kamu tuh takut kehilangan dia kayaknya ya. Iya, sepertinya sih begitu Bang. Hmm, Dia hmm, kayak mencoba bikin aku cemburu gitu Bang. hmm. Dia menikmati itu sepertinya dengan dia Iya, kalau kayaknya kamu seneng, cemburu, iya, dia seneng punya merasa kontrol di atas. diperebutkan gitu. Iya, sepertinya begitu. Oke, oke, oke. Terus, terus, terus. Terus antara sama si Mawar ini, Gongnya tuh dia pernah cerita, aku sebenarnya pernah ada first experience sama si Mawar, dia bilang gitu. Katanya Hmm, dia pernah dugem bareng sama si Mawar gitu. Terus dia lanjutin lagi, tapi tenang aja biarpun aku nakalnya sama Mawar, aku tetap maunya nikah sama kamu, kayak gitu Bang. Sebenarnya oke. aku denger itu agak-agak uh, campur aduk gitu ya, kesel tapi cemburu juga gitu. Keselnya karena merasa ini cowok sombong banget, merasa semua cewek mau sama dia gitu. Sampai Hmm. dia bilang kayak gitu, kayak ya kesannya dia yang berhak memilih di antara kedua cewek ini gitu, Ya. Bang. Sedikit deh, saya ada agak penasaran sedikit tadi yang di belakang tadi. Kan tadi dia ada bilang ya, bahwa ada beberapa wanita-wanita yang ngejar-ngejar dia, ngirimin foto-foto Iya, seksi dan lain-lain. Itu iya. bener nggak sih? Maksudnya beneran terjadi atau dia cuma nunjukin bahwa perempuannya tuh ini, tetapi foto-fotonya mungkin nggak ada gitu. Cerita yang dikarang atau beneran beneran terjadi
Atau sebenarnya ceritanya cuma dikarang, tapi orangnya ada gitu. Orangnya sih ada sih Bang. Nah cuman dia juga nggak pernah kasih tahu foto-fotonya yang seperti apa. Cuman Oh, ngasih tahu aja ini nih cewek ini nih yang deketin aku kayak oke. gitu. Artinya kan kita juga nggak tahu kan itu benar atau enggak. Kan gitu kan ya? Iya Bang, Bisa saja, benar-benar. bisa saja sebenarnya itu karangan doang gitu. Ke orangnya Hmm, ada, dipakai sebagai alat misalnya, tetapi kita nggak ada buktinya sama sekali kan begitu ya? iya benar. Dia juga nggak bisa kasih lihat sih Iya, oke, buktinya ya itu. udah. Karena itu memang itu hal yang paling banyak terjadi selama ini menurut saya di pengalaman saya ya, ketika mengetahui kisah teman-teman semua bahwa dia selalu mengarang-arang cerita gitu, seolah-olah dia begini, begini, begini. Orangnya memang ada, sepertinya meyakinkan, tetapi buktinya nggak ada gitu. Oke, ya oke Nah oke. itu Kita kembali terjadi ke juga cerita tadi. berarti Bang. Iya oke, kita kembali ya. Iya terus Lanjut lagi. akhirnya singkat cerita, akhirnya aku pernah berantem sama si Mawar ini Bang. Hmm. Padahal awalnya kita temenan gitu. Jadi si Mawar ini rekan kerja kami juga. Tapi ya kita nggak deket-deket banget. Cuman kita juga nggak pernah ada masalah apapun gitu. Cuman Hmm. kita jadi dibikin berantem. Aneh Hmm. banget. Karena si suspek NPD ini kayak nge-framing si Mawar ini jadi cewek yang ganjen gitu di mata aku. Tapi sekaligus dia bikin aku jadi cewek yang posesif di matanya si Mawar. Terus Oh, jadi kita berdua kayak orang bodoh berantem ngerebutin dia gitu, Bang. oke. Dan dia Tapi aku menikmati itu. sadarnya kalau aku masuk, Heeh, tapi aku Ya. sadarnya kalau aku masuk perangkapnya si NPD itu pas aku negur si Mawar. Hmm. Jadi aku jabarin tuh semua perlakuan. Jadi kan si suspek ini ngaduin ke aku, si Mawar gini 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 gitu. Terus aku konfrontasi ke si Mawar, kamu ngapain sih kayak gini gini ke cowok orang kayak gitu. Nah, si Mawarnya juga kaget dan dia bilang, wah ini mah buatan cowok lu aja, gue nggak pernah kayak gitu. Hmm. Gitu Bang, jadi kayak aku merasa, lah aku dibohongin ini. Iya, oke. Oke, oke. Dia bikin cerita, dia bikin drama, dia aktor di balik itu, tetapi sebenarnya semuanya cuma settingan no doang gitu. Bener ya? Triangulasi Iya lagi gitu. bener, Oke, iya oke, oke. bener banget. Iya, ya. Terus Kemudian, selanjutnya mulai sering ada debat-debat gitu Bang sama dia. hmm, Nah, tapi kalau berdebat sama dia tuh selalu bisa memakan waktu berhari-hari dan bahasannya tuh selalu berputar-putar gitu sampai bikin aku capek. hmm, Dan kebetulan si suspek ini adalah mantan pacar aku yang kedua. Sama mantan yang pertama tuh jujur aku berantem sih ada, tapi setiap habis berantem pasti ada closure-nya gitu, terus ada saling maaf-maafan dan ya udahlah ditutup gitu masalahnya. Tapi kalau sama si suspek NPD ini, kalau berantem selalu muter-muter gitu. Pokoknya intinya dia nggak mau mengakuin kesalahannya dia dan nggak mau minta hmm, maaf aja itu. oke. Silent treatment terjadi nggak di hubungan kalian? Oh iya terjadi juga Bang. Hmm, hmm. Kayak dia tiba-tiba hilang gitu. Tapi dia ngabarin teman-teman yang lain gitu, cuman ke aku nggak ngabarin. Oke. Dan itu sering terjadi. Beberapa Beberapa kali kali sih. terjadi gitu ya. Mm-mm. Dan pada saat itu terjadi kamu gimana? Bingung atau cuek aja atau gimana waktu itu? Bingung sih Bang, aku jadi bertanya-tanya kenapa ya dia eh, kok kayak gini, aku salah apa, kayak gitu sih Bang. Oke, oke, oke. Ya, oke. Selanjutnya kita lanjutin ceritanya tadi ya dari triangulasi tadi ya. Oh ya, Oke, berantem tadi ya, gitu ya. iya yang berantem itu. Dan Oke. dia selain eh, nggak mau mengakui kesalahan, dia juga nggak pernah bisa bertemu di tengah gitu Bang. Jadi misalnya Hmm, aku pengen A, dia pengen C gitu. Kita nggak bisa ketemu di B gitu. Nggak oke. bisa banget dia, Harus selalu eh, di dia. dia harus selalu aku yang datang ke arah dia gitu. Mm-mm. Bahkan buat ketemu di tengah aja dia kayak nggak pernah bisa gitu Bang. Sampai Oke. aku tuh pernah berkata, karena aku capeknya, saking capeknya berantem, aku pernah bilang, ya udah aku ikut kamu aja, aku capek berantem gitu. Akhirnya ya aku nurutin lagi kemauannya dia Hmm, gitu Bang. oke. Ya, memang seperti itu biasanya ya. Dia bikin drama, bikin capek. Jadi kalau ada konflik, kalian tuh akan selalu bilang, ya udahlah, daripada capek, daripada ribut, kita ngalah aja. Itu selalu terjadi gitu. Ketika kamu berhubungan dengan seorang NPD gitu ya.
Dan itu yang terjadi pada Iya, kamu waktu itu. iya bener. Oke. Kemudian Nah, ya, lalu lanjut. Hmm. pernah juga nih Bang dia bikin drama lagi. Ini tapi menurutku lucu sih Bang. Jadi dia Hmm. tuh maksa aku ngenalin dia ke orang tua aku. Nah tapi emang mungkin karena itu posisinya masih baru 3 bulanan gitu ya Bang. Aku juga masih kurang yakin gitu sama dia. Sebenarnya merasa dia adalah pria yang tepat. Cuman kalau untuk menikah tuh aku entah kenapa hatiku belum yakin gitu saat itu. Hmm. Nah, tapi dia selalu minta buru-buru dikenalin ke orang tua gitu. Sedangkan kalau aku bilang, iya tunggu dulu, tunggu, dia tuh malah jadi nuduh aku gitu, nuduh, kenapa kamu kok nggak kenalin aku ke orang tua kamu, kamu udah ada yang lain ya, kayak gitu. Nah, Hmm. akhirnya karena aku nggak mau dituduh-tuduh, akhirnya aku kenalin lah ke orang tua aku, tapi masih by WA dulu gitu bang, aku chat ke orang tua aku bilang, ini pacar aku, dia kelahiran tahun sekian dari Universitas X gitu. Cuman kayak gitu. Dan orang tua aku responnya welcome 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 aja Bang. Hmm. Kayak papa aku tuh nanggepinnya oh gitu ya, salam kenal ya. Kapan nih mau main ke rumah? Kayak gitu. Nah, Oke. itu menurut aku sih respon yang wajar gitu ya dari orang tua yang welcome pacar anaknya gitu. Terus aku forward kan pesan ini ke dia. Nah, besokannya dia tuh langsung cerita-cerita ke teman-teman kantor kita, Bang. Dia bilang, ih gila, ini cewek ngebet banget minta dinikahin. Lihat nih, bapaknya Oh, minta gue datang ke rumahnya gitu. oh, Terus justru aku jadi muterbalikan bingung fakta. sendiri. Iya, aku jadi Oke. bingung sendiri. Lah, kan ini kamu yang kemarin maksa minta dikenalin ke ortu gitu. Malah Hmm. sampai salah satu teman kantorku ada yang bilang, aduh kamu tuh jangan suka ngeburu-buru cowok gitu. Udah siapa juga yang ngeburu-buru gitu. Iya, lucu ya, posisinya dirubah. Iya, Sesuatu yang kelihatannya iya. lucu, tetapi sebenarnya itu menakutkan sebenarnya ya, berbahaya sebenarnya. Iya, Oke, bahaya banget, Bang. oke. Ya, kemudian, Oke, itu sih, Bang, palingan. Terus selanjutnya mungkin langsung ke fase discard ya, Bang, ya, ya. boleh. Oke, tunggu. Bukan fase diskat. Kita mau tanya dulu. Kan dia dari seseorang yang Hmm. begitu indah, begitu seseorang yang diimpikan oleh Anda gitu ya. Kemudian jadian dengan Anda, eh, kemudian mulai mengisolasi Anda. Saya pikir pasti akan ada fase di mana eh, mengerikan gitu, hubungannya itu mengerikan gitu ya. Dia berubah jadi sebuah sosok yang kamu tuh nggak kenal sama sekali gitu. Ini bukan orang yang saya kenal gitu. Itu ada fase itu, atau langsung tiba-tiba di discard aja. Eh, kayaknya ada, cuman terlalu sebentar sih, Bang. Oke, oke. Kemudian, Heeh. jadi tiba-tiba fase discard gitu ya. Nggak apa-apa. Iya. Kita coba masuk ke cerita di fase discard tersebut. Iya, ini sebenarnya pas discard itu juga hal yang sulit dicerna juga oleh saya gitu ya. Apalagi kalau Hmm. saya coba ceritakan ke orang lain gitu, sebenarnya alasan si suspek ini ngediscard aku tuh cuman gara-gara perkara sepele doang, Bang. Jadi kayak misalnya aku ngirim foto ke dia, terus dia nggak nggak bales gitu, nggak bales yang biasanya dia waktu PDKT dan awal-awal jadian kan kalau aku kirim foto dia bilang ih cantiknya kayak gitu bang. Nah Hmm. terus pada suatu hari dia nggak bilang kayak gitu, terus aku bercandain bang, aku bilang mana nih biasanya manggil aku cantik gitu, terus dia langsung Hmm. marah-marah, dia bilang kamu Oke. tuh ngatur-ngatur banget sih jadi orang gitu. Terus Hmm. dia bilang, lo mau gue balas apa gitu. Coba sini kopas kata-kata yang lo mau. Ribet banget sih jadi cewek kayak gitu. Terus Hmm. tiba-tiba dia jadi, saya juga bingung ya bang. Karena Kenapa? Hmm. menurut saya sepele banget. Saya juga cuman bercanda gitu ya. Cuman Ya. berusaha manja-manja doang gitu. Tapi tiba-tiba dia jadi kayak meledak-ledak sendiri gitu. Mungkin Hmm. ini juga yang bikin waktu saya ke psikolog dikiranya sempat dikira BPD gitu karena Hmm. emosinya terlalu meledak-ledak. Hmm. Padahal sebenarnya Kayak mungkin gitu. itu dibuat-buat oleh dia. Kita mungkin bisa ngomong itu proses devalue juga gitu ya. Drama yang Hmm, dibikin-bikin gitu. Itu kan MPD itu kan dia biasanya menggunakan dua hal kan. Satu, bersikap tidak normal ketika sesuatu itu normal, dan sebaliknya bersikap normal ketika sesuatu itu tidak normal. Jadi yang kamu lakukan itu kan sesuatu yang normal,
tapi dia merespon seolah-olah itu tidak normal dan itu bikin kamu bingung. Tapi dia tahu Oh iya sebenarnya bener. itu yang terjadi gitu. Dan dia bikin drama itu untuk bikin kamu merasa bersalah lah, bikin ribut lah. Sebenarnya dia sedang mendevalue kamu. Sebenarnya begitu ya. Mungkin itu yang terjadi pada saat itu. Oh iya, bener sih Bang. Hmm. Dan kalau aku ingat nih Bang, jadi Hmm. itu dia berusaha bikin aku nggak boleh chattingan sama lawan jenis gitu, sama lawan jenis manapun. Nah, Hmm. saat itu tuh aku nangkepnya, oh dia protektif sama aku, ini adalah bentuk rasa sayang gitu. Jadi aku turutin Hmm. gitu. Tapi sedangkan dianya sendiri nggak menerapkan hal yang sama gitu. Sedangkan dianya sendiri eh, masih suka chattingan, terus bahkan suka nganter-nganter cewek kayak gitu. Tapi kalau aku eh, coba tegur gitu, dia nanti bakalan bilang kamu berlebihan kayak gitu. Oke, oke. Itu bagian dari gaslighting juga, gitu ya. Iya, benar sih Bang. Oke, oke. Terus kemudian, Dan akhirnya dia mutusin aku karena dia bilang sih aku terlalu ngatur gitu. Karena dia udah capek dan sebel banget sama aku gitu. hmm, Nah, terus ya aku pas diputusin gitu, eh aku iyain aja sih Bang. Karena akunya juga udah capek berantem. Terus aku juga udah selalu menjelaskan sesuatu ke dia kayak, "Eh, kemarin tuh aku nggak bermaksud seperti itu kayak gitu, tapi nggak pernah diterima penjelasanku karena lama-lama aku capek juga, jadi aku iyain gitu. Nah hmm, tapi sepertinya egonya tersakiti gitu ya Bang, mungkin hmm. dia pengennya aku mengejar Iya, mengejar balik gitu. setelah diputusin, Oke. karena eh, pas itu dia langsung bikin 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 drama lagi di teman-teman kantor yang lain. Dia bilang, aku tuh udah ada yang lain gitu. Hmm. Gitu, Bang. Padahal Padahal ada kemungkinan mungkin dia ada yang lain nggak sih sebenarnya? Kalau dia bikin drama, bikin beta putus begitu, nggak tahu ya kita ya. Nggak ada buktinya iya juga nggak ya. tahu, nggak ada buktinya juga, Bang. Oke, oke, oke. Kemudian, Nah, artinya tapi beginilah ya. Mungkin teman-teman mm, semua mungkin narasumber kita ini dia ngeloncat ke fase diskat teman-teman. Tapi sebenarnya ketika sebelum fase diskat ini sebenarnya banyak drama terjadi, banyak pertengkaran terjadi, sehingga narasumber kita ini merasa sangat lelah dengan keadaannya pada saat itu. Sehingga ketika suspek NPD-nya memutuskan dia, mendiskat dia, eh, narasumber kita ini kemudian menerima hal tersebut karena dia sudah sangat lelah akan pertengkaran dan drama yang selama itu terjadi. Kira-kira itu yang terjadi pada saat itu ya? iya bener, Bang. Ya, oke, Karena oke. kan kita udah capek kerja juga ya, terus dibikin ada drama terus, udahlah capek lah, ya udah yain aja kalau udah mau putus gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, terus kebetulan banget nih Bang, aku tuh diputusinnya di hari-hari awal aku dapat kerja di kantor baru gitu. Jadi aku keterima di perusahaan baru yang merupakan salah satu perusahaan impian aku, tapi yang aku nggak habis pikir adalah kenapa dia bikin dramanya pas Hmm, banget di hari bahagia aku gitu. Padahal aku hmm, pengennya di situ berbagi kebahagiaan sama dia, kayak pengen traktir makan, pengen ngajak jalan kayak gitu Bang. Tapi hmm. ya malah dia kasih kehancuran gitu Bang. Dan dia tahu itu kan ya? Iya, dia tahu itu. Oke, mungkin insecure kali ya. Kita nggak tahu ya, karena NPD itu kan katanya nggak suka lihat kebahagiaan orang lain gitu. Dan dia justru ingin menghancurkan kebahagiaan itu gitu. Dan dia memilih itu gitu. Ada kemungkinan dia mungkin memilih melakukan itu ya. Memilih tanggal itu mungkin ya. Iya, mungkin ya Bang. Oke. Tega banget ya berarti dia, bahkan sama pasangan sendiri bisa kayak gitu ya. Iya, itu bagian dari nggak tahu ya. Mungkin dia mau menghukum kamu, dia mau menyakiti kamu, atau dia insecure, atau dia menganggap kamu sebagai seorang saingan. Dan ketika kamu meraih sesuatu, dia menganggap itu sebagai sebuah pukulan bagi kamu, dan dia akan memukul balik dengan cara mendiskat kamu pada saat hari bahagia kamu. Itu mungkin ada yang itu yang ada di dalam pikirannya dia mungkin pada saat itu ya. Kita mungkin Iya, berpikir tentang hal tersebut gitu. iya mungkin ya Bang ya. Oke. Nah, itu. Nah, karena aku juga baru di kantor baru gitu ya, jadi aku lebih pilih fokus kerja kan, dan kayaknya dia kesel gitu ya Bang, karena Mhm. eh, aku
nggak nunjukin sisi galauku gitu. Akhirnya Mm-mm. dia nyebarin berita di kantor lama, dia bilangnya gini Bang, dia bawa-bawa MBTI gitu. Jadi Mm. dia bilang MBTI T atau Thinker itu emang sakit ya, nggak punya perasaan, bisa-bisanya habis putus malah sibuk kerja gitu. Itu maksudnya Mm. dia nyindir aku gitu Bang. Mm. Kayak terus aku langsung merasa nggak enak kan. Akhirnya aku mikir apa aku terlalu dingin ya menanggapi putusnya hubungan ini. Akhirnya udah aku mulai update-update story galau gitu. Dia Mm. bikin update lagi Bang. Dia bilang, "Cie, ada yang galau, menyesal, merasa kehilangan ya," gitu. Jadi Mm. kayak aku merasa masuk perangkapnya lagi. Oke, oke. Berarti sebenarnya kita boleh katakan itu fase hovering kali ya. Iya iya, mungkin ya Bang ya. Oke. Dan kemudian Mungkin kalian kembali mm-mm, bersama lagi atau gimana? enggak sih Bang. Oke, oke. Kemudian Tapi sayangnya karena di fase ini aku masih belum blok dia, masih temenan gitu di WA sama di IG gitu. Jadi dia masih bisa eh melihat caper perkembangan atau kamu. nyindir gitu. Nyindir-nyindir sih seringnya Bang. Hmm. Dan itu kayak kadang aku kepancing juga dan setiap aku kepancing pasti nanti dia bakalan bikin drama lagi gitu. Pokoknya mengekspos betapa aku jadi orang yang problematik banget lah gitu. Nah, karena banyak drama-drama yang tetap terjadi gitu ya Bang, dari sini aku melihat betapa kalau berurusan sama suspek NPD itu nggak bisa kalau nggak no contact gitu. Karena mereka tetap ada jalan buat nyindir kita, buat caper, atau buat nyari simpati gitu. Jadi memang better tegas dengan no contact aja. Nah, Oke. ini kan posisinya tuh waktu aku diputusin itu diputusinnya eh, by WA aja gitu Bang. Nah, aku merasa itu adalah suatu hal yang kayak dia nggak ngerespek aku gitu Bang. Jadi aku minta, ayolah kita ketemuan gitu. Sebenarnya bukan buat apa balikan atau apa, tapi aku pengen ya biar gentle aja sama-sama gentle memulai dan mengakhiri hubungan dengan face to face gitu. Nah, awalnya dia mengiyakan Bang, dia bilang ya udah iya gitu, tapi tunggu ya tunggu gue ada waktu gitu. Jadi ini kayak bos banget ya merasanya ya. Hmm. Nah, tapi berbulan-bulan dan berlarut-larut kayak tetap saling nggak ketemu juga kita gitu. Dan di sini aku pernah ngingetin, aku tagih janjinya, kamu kan sudah mengiyakan untuk kita mengakhiri hubungan dengan baik-baik gitu. Ayo kita ketemu, kapan nih kita ketemu gitu. Nah, dia malah memaki-maki aku, Bang. Dan Mm-mm. di sini parah banget maki-makinya dengan bahasa kebun binatang gitu. Terus ngatain aku nggak punya otak dan aku punya masalah kejiwaan kayak gitu-gitu. Kayak dia bilang, kamu ngapain kuliah tinggi-tinggi tapi bodoh kayak gitu-gitu. Pokoknya kata-katanya jahat banget dan abis itu aku diblok sama dia. Nah, Hmm. tapi terus kayak 2 minggu setelahnya di unblock lagi Bang. Terus tiba-tiba ada temen yang nyampein, mantan kamu udah buka blog tuh gitu. Ayo coba kamu chat dia kayak gitu. Nah aku Mm-mm. merasa udah makin capek aja sih karena menurutku, aduh, udah aku cuman pengen ketemuan aja gitu. Kenapa dibikin drama-drama lagi gitu. Akhirnya pas singkat cerita aku hubungin dia lagi dan akhirnya kita ketemu. Dan aku pikir pas ketemu tuh emang benar-benar kita bisa mengakhiri dengan baik-baik gitulah ya, bisa saling minta maaf. Ternyata enggak juga Bang, dia tetap Hmm. pokoknya tetap nyalahin aku. Kayak dia bilang kita ini inget ya, kita ini tuh putus gara-gara sifat lo gitu, dia bilang gitu. Hmm. Tapi pas aku konfirmasi sifat yang mana sih? Ya pokoknya sifat lo gitu. Nah, terus Hmm. ya udah pokoknya pas ketemu itu aku sakit kepala banget karena kan udah sempat no contact 2 minggu, rasanya udah agak aku berusaha healing gitu ya. Terus ketemu lagi sakit kepala lagi gitu Bang. Jadi Hmm. makanya setelah itu ya udahlah aku putuskan ya udah kan ini kita udah ketemu nih ya udah gitu. Udah Hmm. kita akhiri aja semuanya bener-bener habis itu aku blok semua semua muanya gitu Bang. Tetapi pada saat itu kan sebenarnya waktu itu belum tahu ya istilah NPD ya. Waktu itu tuh belum Belum ke belum tahu. psikolog, belum kemana-mana gitu ya. Belum. Oke. Nah sekarang kalau gitu gini, kita pengen tahu deh, teman-teman juga pengen tahu gitu ya. Setelah putus, kan nggak mudah ya melewati fase-fase tersebut kan sebenarnya. Pasti juga pasti Ya. dalam tanda kutip
sengsara lah, melewati trauma bonding, melewati rasa rindu dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman mungkin ingin tahu tuh ceritanya gimana tuh melewati fase-fase tersebut dan mungkin juga bagaimana ketemu psikolog dan mulai mengetahui tentang NPD gitu. Hmm, iya. Oh, rasanya hancur banget sih Bang pas abis putus itu. Apalagi dia memaki-maki aku juga gitu. Karena sebelum-sebelumnya belum pernah ada orang yang maki-maki aku sejahat itu gitu Bang. Terusnya ya aku sampai ada masalah tidur juga gitu. Selama 1 minggu tuh aku tidurnya kurang. Kayak cuman 2 jam sehari gitu. Karena aku selalu ketakutan terus. Terus aku juga pas fase-fase itu aku tidurnya harus ditemenin sama orang tua gitu Bang. Hmm, Karena saking takutnya sendirian gitu. hmm, Yang ada di pikiran aku cuman dia lagi marah-marah. Ya itu benar-benar menakutkan banget sih Bang. Akhirnya karena aku merasa, wah ini udah eh, mengganggu keseharian aku nih. Jadi akhirnya setelah itu aku memutuskan untuk ke psikolog itu oke. Bang. Nah, itu ke psikolog itu kan tidak mudah ya. Maksud saya begini, kamu kan pada saat itu juga nggak tahu kamu berhadapan dengan suspek NPD misalnya. Kamu juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada diri kamu. Ketika bertemu psikolog itu kan juga bercerita itu juga nggak mudah kan ya. Menceritakan apa yang terjadi kepada diri kamu itu juga nggak mudah kan pada saat itu ya. Itu gimana melakukan itu? Iya sih, emang gak mudah sih Bang. Karena aku ingat banget pertemuan pertamaku dengan psikolog tuh kebanyakan nangisnya. Kayak gitu. Oh, Terus ya oke. dia yang apa psikolog itu yang berusaha kayak menerjemahkan, oh jadi kamu merasa ini ya, kamu merasa ini ya gitu. Jadi aku merasanya dibantunya di situ sih Bang dengan bercerita ke psikolog. Karena kalau aku sendirian aja gitu di kepalaku kayak ada benang ruwetnya gitu. Sedangkan ketika aku ke psikolog dibantu untuk menyusun benang-benang tersebut jadi lurus gitulah, jadi nggak ruwet lagi gitu Bang. Oke. Dan kemudian di psikolog itulah muncul kata-kata NPD itu ya. Iya betul Bang. Oke. Sebenarnya awalnya arahnya psikolog itu bilangnya suspek, pokoknya klaster B, dia masih bingung antara BPD sama NPD gitu. Karena Hmm, yang aku kasih lihat tuh chat yang terakhirnya aja yang dia maki-maki aku. Dia bilang, si psikolognya bilang, ini kayaknya BPD deh, dia apa emosinya meledak-ledak gitu. Tapi terus pas pertemuan selanjutnya di analisis lagi makin ke belakang, makin ketemu polanya gitu kan oleh psikolog. Oh, kayaknya ini ke arahnya NPD sih gitu. hmm, hmm. Dan kemudian setelah itu kamu mulai mencari tahu tentang NPD. Iya, betul, Bang. Oke. Dan bagusnya ke psikolog itu, aku kan juga sering cerita kalau sebenarnya aku ya kayak trauma bonding gitu Bang. Kayak sebenarnya aku udah tahu ini dia bukan orang yang tepat gitu, dia orang yang tidak baik. Tapi aku masih kangen pengen balik kayak gitu-gitu. Nah, psikolog aku waktu itu menjelaskan kalau misalnya di dalam hubungan yang abusive gitu, dia berada dalam satu siklus gitu. Jadi nanti ada abusive, terus nanti dia karena kita trauma bond, karena pengen deket lagi, pengen balik lagi, nanti kita bisa balik lagi, hovering gitu kan. Terus tapi nanti Hmm, setelah udah kembali lagi, abusive itu akan tetap ada gitu. hmm, hmm, hmm. Makanya psikolog itu bilang kalau ya kamu bagusnya putusin rantai ini di sini gitu. Udah diberhentikan aja daripada nanti abusifnya siklusnya nggak habis-habis gitu. Dan akhirnya itu yang menguatkan aku untuk tetap no contact gitu, Bang. Dan sampai hari ini dia pernah nggak mencoba hovering kembali lagi? Oh, sepertinya pernah sih, Bang. Hmm, Pernah sih, dia tuh mancingnya karena udah aku blok di semua akses ya Bang. Di hmm, WA, di IG, bahkan LinkedIn pun aku blok juga Bang. Nah dia hmm. tuh lewat mantan atasan aku Bang. Jadi Oke. mantan atasan aku tiba-tiba ngechat aku ngabarin, ini mantan kamu sakit nih gitu. Dia masuk rumah sakit. Nah, kamu itu dong apa jenguk atau apa gitu atau ucapin semoga cepat sembuh gitu. Nah, di situ kan kayak seolah-olah biar aku buka blog terus ngechat Hmm, dia lagi gitu kan, Bang. Tapi hmm, waktu itu aku balas aja mantan atasan aku dengan aku bilang gini,
iya Pak, saya doain aja ya dari sini. Aku bilang gitu. Tapi aku tetap nggak buka blognya. Ya itu bagus banget, itu benar memang itu harus dilakukan ya, karena mereka biasanya menggunakan teknik-teknik sentimental tersebut sebagai cara untuk melakukan hovering, supaya kamu membuka kontak lagi dengan dia, nanti bisa larinya kemana-mana gitu ya. Iya, Gitu. Proses melewati trauma bonding itu lama nggak? Berapa lama? Maksudnya sampai sekarang itu, saya pikir mungkin sampai sekarang pun mungkin juga masih lah ya. Tetap aja ada memori-memori itu ya. Sudah berlangsung iya. berapa lama? Berbulan-bulan atau tahunan ya? Em, Kalau trauma bondnya sih 6 bulanan sih Bang, kalau Hmm. di aku. Mm-mm, Nah, mm-mm. jadi proses move on aku kayaknya full healingnya tuh sampai setahun Bang. Hmm. Jadi 6 bulanan itu masih aku trauma bond, tapi terus 6 bulan selanjutnya aku udah sadar. Cuman bedanya ini aku bilang belum move on juga sih, karena Mm-mm, aku masih merasa kesal dan menyesal gitu. Kenapa aku dulu bisa kayak gitu gitu Bang. mm-mm. Tapi aku udah nggak kangen kalau untuk di 6 bulan yang kedua. Oke, artinya adalah 6 bulan pertama masih ada rasa rindu, rasa ingin kembali, dan rasa-rasa yang lain lah gitu ya. 6 bulan Iya, berikutnya itu fase di mana kamu sudah menerima gitu ya bahwa ya ini bukan hubungan yang benar gitu ya. Rasa rindu itu sudah iya, tidak ada, tetapi mungkin rasa sesal bahwa kenapa dulu bisa terjatuh gitu ya, bisa iya bisa betul, masuk ke dalam hubungan tersebut gitu ya. iya betul Bang. Ya, ini sebuah pelajaran penting nih buat teman-teman semua. Teman-teman ini ya dari yang dikatakan oleh narasumber ini, ketika kalian merasa bahwa kalian itu kehidupan kalian itu sangat terganggu, jangan takut atau jangan malu untuk meminta bantuan, teman-teman. Meminta bantuan itu bukan sesuatu yang memalukan. Pergi ke psikolog, pergi ke psikiater itu bukan sesuatu yang memalukan. Kita tuh semua manusia biasa yang kalau kita sedang mengalami fase-fase yang berat dalam kehidupan kita, kita berhak untuk meminta pertolongan. Dan ini yang dilakukan oleh narasumber kita kali ini, dan dia melakukan hal yang benar. Dengan dia melakukan hal tersebutlah dia tahu gitu apa benang-benang kusut yang ada di dalam kehidupan dia itu bisa dia uraikan gitu ya. Iya betul Bang. Iya. Oh ya, eh, sedikit ya teman-teman, seperti saya katakan tadi, narasumber kita ini kemudian juga memutuskan untuk membuat sebuah akun TikTok untuk mengedukasi tentang NPD. Benar ya? Iya betul. Dan untuk teman-teman semua, itu sebuah langkah yang hebat, teman-teman. Bagaimana kita merespon penderitaan kita menjadi sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang lain dan menjadi sebuah hal yang berguna. Mbak, kita pengen dong sebagai penutup eh, kasih pesan dong penguat untuk teman-teman semua yang mungkin saja juga terjebak di dalam hubungan yang sama. Oh, oke. Jadi ini mungkin alasan kenapa aku udah sanggup cerita lepas bahkan sambil ketawa-tawa juga sama Bang Novi itu karena Hmm. aku sudah aware gitu sama yang terjadi di diri aku dan aku memilih untuk menyembuhkannya dan tentunya dengan bantuan channel-channel edukasi juga. Salah satunya channelnya Bang Novi itu. Aku udah hatam deh Bang. Pokoknya playlistnya Abang yang tentang NPD makhluk pemakan ego itu udah aku tonton semua kayaknya. Oke. Eh, Pesan aku sih yang pertama percaya sama diri sendiri. Jadi dulu aku sempat down karena aku curhat ke orang-orang yang salah gitu. Karena Hmm. sebelum ke psikolog tuh aku curhat dulu sama teman-teman kantorku yang lama tentang si suspek ini. Tapi kayaknya aku kalah kalah curi start gitu karena dia udah smear campaign duluan. Oh. Jadi kayaknya aku udah jelek namanya gitu. Jadinya aku merasa makin down. Tapi di sini aku jadi belajar untuk nggak haus validasi gitu loh Bang. Jadi ketika kita udah percaya sama diri sendiri, ya udah nggak apa-apa kalau orang lain berpikir aku namanya jelek ya nggak apa-apa. Tapi yang aku yakin aku ini orang yang baik gitu. Jadi ya asalkan kita nggak kehilangan diri kita, ya itu aja cukup. Itu yang pertama ya Bang. Terus Hmm. yang kedua edukasi diri ini yang paling penting karena ini juga yang membantu aku untuk bisa sampai di tahap healing seperti sekarang. Jadi banyak
banyak-banyak nonton channel-channel edukasi psikologi, salah satu channel Bang Nofri, dan banyak juga channel-channel yang lain gitu. Hmm. Dan dari dulu aku emang suka mempelajari psikologi, cuman ke arah pengembangan diri. Nah, kalau sekarang aku coba juga pelajarin psikologi yang dark psychology gitu. Aku pelajari tentang manipulasi, tentang playing victim, tentang guilt tripping, tapi bukan buat kita praktekin. Sedangkan ini tuh buat jadi benteng buat diri kita agar nggak gampang kena manipulasi gitu ya Bang ya. Hmm. Sama yang terakhir sih pastinya tegas sama diri sendiri karena kalau yang aku temuin dari semua konten kreator yang membahas NPD, salah satu channel Bang Nofri ini juga semuanya tuh menyarankan cara terbaik melawan narsistik adalah dengan no contact gitu. Jadi ya udah ikutin aja cara itu, no contact dulu yang penting. Ya emang sih pas prosesnya bakalan banyak kata tapi gitu kayak tapi aku masih kangen, tapi aku masih peduli. Tapi itu jangan diturutin, tegas aja no contact karena nggak bakalan bisa move on dari NPD kalau nggak no contact gitu. Oke. Itu aja sih Bang. Oke. Ya, Mbak, terima kasih sekali karena sudah datang ke podcast ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk teman-teman semua yang mungkin saja masih bergulat dengan hubungannya dengan seorang suspek NPD. Terima kasih sekali sudah hadir. Semoga sekali lagi kisah ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua.